Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivana Zafira dengan NIM 230202020 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Dr. Wakiran M. Hum. Simak videonya, teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu tentang mengembangkan keterampilan menulis, berpikir kritis, dan kolaborasi melalui model TTW. Bagaimana sih jika menulis bukan hanya sekedar tugas saja, tetapi petualangan berpikir yang menyenangkan? Dengan model Think Tell Write atau TTW yang dipadukan dengan multimedia interaktif, pembelajaran menulis berubah menjadi proses yang kreatif, kolaboratif, dan penuh eksplorasi. Dengan pembelajaran inovatif menggunakan model TTW ini, dengan bantuan multimedia interaktif, melalui 3 tahap utama, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Pada model ini, siswa diajak untuk mengenali ide, berdiskusi, dan menuangkan gagasan dalam tulisan yang terstruktur. Multimedia interaktif memperkuat setiap langkah, membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan bermakna. Selamat datang pada era baru pembelajaran menulis. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya lebih inti lagi, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya mengembangkan desain pembelajaran kooperatif TTW dengan bantuan multimedia interaktif. TTW ini sendiri sudah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berbicara, dan menulis siswa. Multimedia interaktif seperti video, gambar, dan animasi juga memperkuat pemahaman siswa, meningkatkan motivasi belajar, dan menciptakan suasana belajar yang interaktif. Jadi, dengan bantuan multimedia itu, diharapkan siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran dan tidak mudah mengantuk, seperti itu. Baik, setelah tadi membahas tentang tujuan pengembangan model kooperatif TTW dengan multimedia interaktif, sekarang kita masuk pada pembahasan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu untuk memahami struktur dan ciri teks argumentasi seperti pendahuluan, isi, dan penutupnya. Lalu yang kedua untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menyusun argumen yang logis. Jadi siswa diharapkan mampu dan dapat berpikir kritis dalam menyusun argumen yang logis. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama melalui diskusi kelompok. Jadi siswa dibentuk satu kelompok 5 atau 6 orang, lalu di situ siswa dapat bekerja sama dengan kelompoknya atau dengan temannya. Yang keempat, melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide dengan jelas dan efektif. Jadi setelah melakukan kerja kelompok tadi, siswa dapat mempresentasikan hasil yang mereka telah buat atau telah mereka kerjakan bersama, seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas tujuan pembelajarannya, sekarang kita masuk pada model pembelajaran kooperatif TTW. Apa sih kegiatan yang dilakukan di dalam model pembelajaran kooperatif TTW atau Think Tell Write itu? Yang pertama, yaitu think. Siswa mencatat ide utama secara mandiri setelah membaca. Jadi setelah membaca referensi teks argumentasi sebelumnya, siswa diharapkan mencatat ide utama dari teks argumentasi yang telah mereka baca. Yang kedua, talk, yaitu diskusi kelompok untuk bertukar ide dan memperkuat pemahaman. Jadi, mereka dibuat berkelompok, lalu mereka diarahkan untuk bisa bertukar pemikiran, bertukar ide, dan memperkuat pemahaman yang mereka dapatkan bersama teman-temannya. Lalu yang ketiga ada write, yaitu menulis hasil diskusi ke dalam teks argumentasi. Jadi setelah mereka membaca, bertukar ide bersama teman-teman tadi, mereka diharapkan menuliskan hasil diskusi mereka ke dalam teks argumentasi. Nah, dalam model pembelajaran Think Tell Write atau TTW ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator saja.
Setelah tadi membahas tentang model TTW, sekarang kita akan masuk ke pembaruan inovasi pembelajaran. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu integrasi multimedia interaktif, seperti menggunakan animasi, video, atau audio untuk memperkuat konsep TTW. Yang kedua, aplikasi interaktif, yaitu evaluasi berbasis aplikasi, seperti contohnya Kahoot atau Quizzes. Jadi, untuk pelaksanaan evaluasi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu lembar kerja digital, yaitu lembar kerja siswa atau LKS yang mendukung diskusi kelompok. Yang keempat ada evaluasi holistik, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Oke, setelah tadi membahas kebaruan inovasi pembelajaran, sekarang kita akan membahas media pembelajaran inovatif yang digunakan. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint interaktif ini biasanya berupa presentasi dengan animasi atau visual yang menarik, agar siswa tertarik untuk melihat, mendengarkan, seperti itu. Yang kedua ada video edukatif, yaitu video pembelajaran yang menggambarkan contoh teks argumentasi yang akan guru sampaikan. Yang ketiga ada aplikasi evaluasi, yaitu penggunaan aplikasi seperti tadi. Contohnya ada Kahoot atau Quizzes untuk evaluasi real time. Dan yang keempat, lembar kerja siswa, yaitu biasanya berupa digital atau berbasis infografik untuk memperkuat diskusi. Nah, setelah tadi membahas media pembelajaran inovatifnya, sekarang kita masuk pada penilaian hasil belajar. Pada penilaian hasil belajar ini ada 3 poin dan 1 poin tambahan. Yang poin pertama yaitu ada kognitif, yaitu berupa tes pemahaman konsep teks argumentasi melalui analisis teks. Jadi siswa diberikan teks lalu diarahkan untuk menganalisis teks tersebut. Yang kedua afektif, yaitu observasi kerjasama, sikap terbuka, dan empati selama diskusi. Nah, selama melakukan kelompok tadi, siswa dinilai kerjasamanya, sikap terbuka terhadap temannya, dan empati selama berdiskusi berlangsung. Nah, yang ketiga ada psikomotorik, yaitu kemampuan menyusun teks argumentasi yang terstruktur dan kreatif. Nah, untuk poin tambahannya yaitu penilaian berbasis rubrik untuk memastikan objektivitas. Nah, setelah beberapa poin tadi yang saya jelaskan dan saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa model TTW dengan multimedia interaktif ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis, berpikir kritis, dan sosial siswa. Disarankan juga untuk pelatihan guru dalam penggunaan teknologi ini. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengaplikasikan metode ini dalam berbagai konteks pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.